Sudah bersama saya di Lembah Tidar di acara Retret Magelang bersama Kepala Kantor Kepresidenan Bapak Hasan Nasbi. Chief, terima kasih sudah bergabung bersama Garuda TV. Kali ini ada isu lain yang sedang cukup hari ini kita yang viral lah ya, menjadi perbincangan paling utama hari ini adalah soal korupsi Pertamina. Ya dia sih para beberapa direktur mereka sudah di Kejaksaan Agung. Pertamina kali, Pertamina Patraniaga ya. Oke, kita koreksi. Karena itu anak perusahaan. Pertamina itu punya banyak sekali perusahaan. Baik, kita koreksi deh. Chief, ini korupsi di Pertamina Patraniaga, ya kan, terkait bagaimana katanya dugaan terjadi Pertalite yang dioplos menjadi Pertamina Pertamax. Nah, ini cukup ramai, Chief. Ramai di media sosial, lalu masyarakat merasa kita di-prank, lalu merasa bahwa sebetulnya kita membeli BBM subsidi, lalu tapi harga Pertamax, dan gitu-gitu. Jadi ada yang bilang juga ini adalah Pertamax adalah rasa Pertalite yang tidak antri. Jadi ini viral banget, Cip, di masyarakat terkait isu-isu korupsi terkait isu Pertamina Patraniaga ini. Jadi saya tidak mau masuk ke kasus hukumnya, tapi Pak Prabowo itu pesannya itu kalau korupsi itu bagian dari perang yang sedang dijalankan. Ada 4 perang yang dicanangkan oleh Pak Prabowo. Perang terhadap judi online, terhadap narkoba, terhadap penyelundupan, terhadap korupsi. Ini perang semestanya pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi dimanapun yang ada unsur-unsur korupsi, apalagi nilainya fantastis, apalagi merugikan kepentingan masyarakat, nggak mungkin nggak diusut, tidak mungkin dibiarkan gitu. Nah ya, ini bagian dari bersih-bersih pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kan yang kerja Kejaksaan Agung, anggota kabinet ya. ini aksi bersih-bersih yang dikomandoi oleh Presiden. Nah, tapi kalau yang soal isu-isu lainnya dan segala macam, Mbak Eli punya mobil dari tahun berapa? Saya berapa, dari dulu berapa? 2000 sudah lama sih, Chief. Enggak, mobil yang dipakai sekarang tahun ya? berapa? Yang paling lama mobilnya tahun berapa sekarang? 2022 deh, 2022. Ini kan kasus 2018, 2023. Mobilnya ada masalah nggak? Enggak sih, ke bengkel rutin. Bengkelnya rutin, tapi servis rutin kan? Jadi saringan BBM-nya ada masalah nggak kira-kira? So far sih kayaknya nggak ada. Mungkin karena juga saya nggak terlalu paham. Iya, kira-kira, tapi kan nggak ada masalah dengan. Kalau nggak ada masalah dengan mobilnya, yang berarti ya selain persoalan minor, ya kemungkinan besar kan mobilnya minuman yang benar. Mobil saya juga ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Alhamdulillah tidak ada masalah, berarti dia selama ini minum minuman yang benar. Jadi kita gitu. Jadi kalau misalnya ada ada isu-isu itu, kita cerminkan ke diri kita aja. Kita di rumah ada kendaraan, berantara motor, ada ini, kira-kira punya masalah nggak dengan itu. Kalau misalnya tidak punya masalah, berarti kendaraan kita relatif tidak punya masalah, berarti kan kendaraan kita selama ini minumnya minuman yang benar. Tapi masalah hukum, masalah kejahatan, masalah kerugian yang merugikan negara, merugikan masyarakat, ya itu harus ditantas. Ini kan aksi bersih-bersih Presiden ini, aksi bersih-bersih pemerintahan yang Prabowo Gibran, dan itu harus kita dukung. Tidak peduli apapun institusi, tidak peduli itu siapapun orangnya, tidak peduli itu berasal dari kalangan mana orangnya. Jadi kalau korupsi, kejahatan, ini bagian dari perang yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Kenapa kepala, artinya kata bersih-bersih ini, apakah artinya kita akan dapat kejutan-kejutan lagi bagaimana bersih-bersih ini dilakukan? Tepatnya bukan kejutan ya, kita kadang-kadang kan kalau ada yang takut kita kaget enggak. Iya, jadi kalau misalnya nanti ada yang baru-baru lagi dan tidak menutup kemungkinan, kita berharap sih tidak kan, supaya pemerintah ini bisa smooth, lancar. Tapi kalau memang ada yang tidak benar ya kan harus dikoreksi. Kalau ada korupsi ya harus diusut. Kira-kira kan itu ada kerugian-kerugian yang dialami oleh negara, ada kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat. Jadi kita kan pemerintah tentu tidak bisa biarkan itu. Kan ada anggapan bahwa karena ini adalah disebut keberlanjutan, lalu masyarakat menyimpulkan atau masyarakat meminta juga bahwa ini kan kita dari tidak mungkin melanjutkan yang tidak baik. Yang baik-baik yang harus dilanjutkan kan. Kita harus fair aja.
dalam semua masa periode pemerintahan ada yang bagus ini kita lanjutkan. Mau yang bagus dari era Bung Karno kita lanjutkan, yang bagus dari era Pak Harto kita lanjutkan, era yang bagus dari Ibu Megawati semua dilanjutkan. Tapi yang tidak bagus itu kan kita harus koreksi. Setiap periode kan koreksi-koreksi itu harus selalu ada. Jadi jangan salah artikan kata keberlanjutan, karena banyak bilang Presiden Prabowo harus tanggung jawab juga gitu, karena melanjutkan pemerintahan ini kan sebelumnya. bagian dari tanggung jawab. Bersih-bersih ini tanggung jawab Bersih-bersih pemerintah. itu tanggung jawab. Bagian dari tanggung jawab. Kita kan mau membangun bangsa ini jadi bangsa yang benar, bangsa yang bersih, dengan tata kelola yang benar. Kita ingin membawa negara kita jadi negara maju. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Masalah itu maksudnya gini, kan masalah tidak terjadi di seluruh lembaga. Tapi kita juga harus fair bahwa ada di tempat-tempat tertentu ada masalah. Yang masalahnya aja kita urus. Jangan kemudian digeneralisasi, oh ini artinya merajalela. Enggak merajalela kok. Kalau merajalela berarti semua harus ditangkap. Kira-kira begitu. Oke, Cep. Terima kasih Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Bapak Hasan Nasbi sudah berkomunikasi bersama kami Sama-sama. di program Garuda. Ya. Cut.